Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, para dosen penguji yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Pemberdayaan terhadap Kinerja Tugas Karyawan dengan Efikasi Diri sebagai Pemediasi. Studi pada Bank Sinarmas, Kantor Cabang Banjarmasin. Latar belakang pada penelitian saya adalah adanya dugaan tidak terpenuhinya kinerja tugas karyawan Bank Sinarmas Kantor Cabang Banjarmasin. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena kondisi industri perbankan saat ini semakin kompetitif. Sementara laba dari Bank Sinarmas sendiri mengalami penurunan sejak tahun 2016. Nah, salah satu kantor cabang yang mendukung perolehan laba Bank Sinarmas adalah Kantor Cabang Banjarmasin. Oleh karena itu, kinerja Bank Sinarmas Kantor Cabang Banjarmasin haruslah maksimal untuk memaksimalkan perolehan laba Bank Sinarmas. Nah, kinerja organisasional didukung oleh kinerja tugas setiap individu yang ada di dalamnya, menurut Williams dan Carroll. Oleh karena itu, kinerja tugas dari setiap karyawan menjadi hal yang penting. Nah, diusulkan kepemimpinan pemberdayaan dan efikasi diri sebagai variabel yang dapat mempengaruhi terhadap kinerja tugas, menurut Kim dan Beer 2017. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan bahwa masalah yang ada pada penelitian ini adalah tidak terpenuhinya kinerja tugas karyawan menjadi masalah yang menghambat kinerja Bank Sinarmas Kantor Cabang Banjarmasin. Tidak terpenuhinya kinerja tugas karyawan dapat menghambat Bank Sinarmas Kantor Cabang Banjarmasin mencapai kinerja yang maksimal. Bila kinerjanya tidak maksimal, Bank Sinarmas Banjarmasin akan kalah dalam persaingan industri perbankan. Nah, ketika karyawan dapat merasakan pemberdayaan dari kepala cabang, maka efikasi diri mereka akan meningkat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja tugas dari mereka, menurut Kim dan Beer 2017. Pertanyaan yang saya ajukan dalam penelitian ini adalah, apakah kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh positif terhadap kinerja tugas karyawan? Dan apakah efikasi diri memediasi pengaruh positif kepemimpinan pemberdayaan terhadap kinerja tugas karyawan? Sehingga tujuan dari penelitian ini juga adalah untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan pemberdayaan terhadap kinerja tugas karyawan dan menganalisis peran efikasi diri sebagai pemediasi pengaruh positif kepemimpinan pemberdayaan terhadap kinerja tugas karyawan. Nah, hipotesis yang diusulkan yang pertama adalah H1, kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh positif pada kinerja tugas, dan H2-nya efikasi diri memediasi pengaruh kepemimpinan pemberdayaan terhadap kinerja tugas. Model penelitian yang saya ajukan, kepemimpinan pemberdayaan sebagai variabel independen dan kinerja tugas sebagai variabel dependen, sementara untuk mediatornya atau variabel mediasi adalah efikasi diri. Di mana model penelitian ini menyadur atau memodifikasi model penelitian yang dibuat atau diajukan oleh Kim dan Beer pada tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dan populasi pada penelitian ini adalah semua karyawan Bank Sinarmas Kantor Cabang Banjarmasin yang berjumlah 55 orang. Metode pengambilan sampelnya menggunakan sensus, dan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner berbahasa Indonesia yang link Google Form-nya disebarkan kepada seluruh karyawan melalui kepala cabang. Variabel dan kuesioner penelitiannya untuk kepemimpinan pemberdayaan saya menggunakan kuesioner yang dibuat oleh Amundsen dan Martinson tahun 2014. Kemudian untuk kinerja tugas karyawan menggunakan kuesioner yang dibuat oleh Chen, Gully, and Eden tahun 2001. Dan untuk variabel mediator efikasi diri menggunakan kuesioner dari Williams and Anderson tahun 1991. Nah, data analisis pada penelitian ini menggunakan SAM-PLS, kemudian uji outlier dan missing value. Kemudian untuk outer model, uji validitas menggunakan convergent dan diskriminan, dan untuk uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha dan composite reliability. Untuk model struktural atau inner model, uji kesesuaian model atau fit model, dan uji hipotesis. Nah, pengumpulan data dilakukan pada tanggal 3-5 Desember dan berhasil memperoleh 55 data dari 55 responden. Pada uji outlier, responden ke-50 pada indikator DOI 1 harus dihapus karena memiliki Z-score di luar dari syarat yang ditentukan oleh KOK 2018, di mana syaratnya adalah skor harus berada di antara -4 sampai dengan 4. Sementara
Z-score dari responden ke-50 pada indikator DWI1 adalah min 5,146. Sehingga untuk analisis selanjutnya, jumlah data yang digunakan sebanyak 54. Profil responden, data yang kami peroleh pada divisi kerja, divisi lending merupakan divisi dengan jumlah karyawan atau responden terbanyak dengan persentase 29%. Kemudian, sebagian besar responden berpendidikan S1 sebanyak 66,67%, dan sebagian besar responden telah bekerja lebih dari 2 tahun sebanyak 51,85%, dan sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 72%, dan berusia 26 sampai 30 tahun sebanyak 42%. Kemudian pada statistik deskriptif dapat kita lihat bahwa nilai rata-rata tiap variabel di mana ada kepemimpinan pemberdayaan, kinerja tugas, dan efikasi diri masing-masing adalah untuk kepemimpinan pemberdayaan atau KP nilai rata-ratanya 3,97, kinerja tugas 4,25, dan efikasi diri nilai rata-ratanya adalah 4,23. Dengan demikian diketahui bahwa kepemimpinan pemberdayaan memiliki nilai rata-rata terendah dibanding dengan dua variabel yang lain. Sementara nilai rata-rata tertinggi adalah kinerja tugas. Nah, untuk nilai rata-rata per indikator pada setiap variabel kepemimpinan pemberdayaan, nilai rata-rata indikator tertinggi adalah DO6 dengan skor 4,33, dan yang terendah adalah DP4 dengan skor 3,39. Kemudian untuk kinerja tugas, nilai indikator terendah adalah KT5 dengan nilai 4,07, dan yang indikator dengan nilai rata-rata paling tinggi adalah KT2 dengan skor 4,37. Sementara untuk variabel efikasi diri, nilai rata-rata tertinggi adalah indikator ED2 dengan nilai rata-rata 4,50, dan nilai rata-rata indikator terendah adalah ED7 dengan skor 3,98. Pada pengukuran atau pada model pengukuran atau outer model diketahui bahwa nilai faktor loading pada pengujian validitas terdapat dua indikator yang harus dihapus, yaitu DWI1 dan juga KT6. Mengapa harus dihapus? Karena tidak memenuhi syarat yang diajukan oleh Herr et al. Di mana ketika nilai faktor loading berada di bawah 0,40 maka harus dihapus. Sementara DWI1 memiliki skor 0,363 dan KT6 memiliki skor 0,007. Nah, pada pengujian berikutnya atau tahap kedua, ternyata masih ada indikator yang memiliki nilai faktor loading atau nilai loading yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan Herr et al. Tadi, di mana DO3 memiliki skor 0,371, sehingga ketiga indikator tadi semuanya harus dihapus. Nah, setelah dilakukan pengujian kembali, barulah dinyatakan bahwa semua indikator telah valid secara konvergen. Kemudian untuk nilai AV, syarat yang harus dipenuhi adalah semua bernilai lebih dari 0,50 berdasarkan Herr et al. 2014. Variabel kepemimpinan pemberdayaan memiliki skor 0,794, KT 0,592, dan efikasi diri memiliki skor 0,540. Sehingga dapat dinyatakan bahwa ketiga variabel dapat disimpulkan valid secara konvergen. Kemudian diketahui pada pengolahan data, nilai akar kuadrat AV memiliki syarat harus memiliki nilai paling besar pada kelompoknya atau pada kelompok konstruk itu sendiri. Nah, variabel kepemimpinan pemberdayaan, kinerja tugas, dan efikasi diri telah dibuktikan memiliki nilai paling besar pada setiap kelompoknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut valid secara diskriminan. Nah, dapat juga diketahui bahwa nilai Cronbach alpha dan composite reliability ketiga variabel tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan atau diajukan oleh Herr et al., di mana semuanya harus bernilai di atas 0,70. Diketahui bahwa variabel kepemimpinan pemberdayaan, kinerja tugas, dan efikasi diri memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,70 dan composite reliability di atas 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiganya reliable. Untuk inner model atau model struktural,
pengujian hipotesis dapat dilihat setelah pengolahan data. Di sini diajukan syarat oleh Hare et al. Bahwa H1 dinyatakan berpengaruh jika nilai P kurang dari 0,05 dan H2 dinyatakan memediasi penuh jika nilai VAF lebih dari 80% atau memediasi parsial jika VAF lebih dari 20% tapi kurang dari 80% dan tidak memediasi jika nilai VAF kurang dari 20% menurut Hare et al. 2014. Nah, diketahui pada hasil pengolahan menggunakan SAM-PLS atau dengan menggunakan SAM-PLS atau diolah menggunakan aplikasi WordPLS 6.0, uji mediasi dengan VAF diketahui akhirnya mendapatkan skor 0,45 atau 45%. Dan P-value dari KP menuju ke kepemimpinan pemberdayaan menuju kinerja tugas bernilai kurang dari 0,01. Sehingga dinyatakan bahwa hipotesis 1 atau H1 didukung dan hipotesis 2 didukung memediasi secara parsial. Baik, kita masuk ke pembahasan. Kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh positif terhadap kinerja tugas. Ditunjukkan oleh 4 koefisien yang bernilai positif 0,33 dan p-value 0,004. Kepemimpinan pemberdayaan dengan nilai rata-rata 3,97 dengan indikator yang paling tinggi adalah DO6 dengan skor 4,33 di mana karyawan merasa kepala cabang sangat memperhatikan pencapaian kinerja mereka dan indikator terendahnya adalah DP4 dengan skor 3,39 yang menyatakan bahwa karyawan menilai kepala cabang memperbolehkan karyawan untuk melihat apa yang sudah ia kerjakan. Oleh demikian, pada kepemimpinan pemberdayaan sebaiknya kepala cabang dapat memperhatikan indikator terendah yang ada pada variabel tersebut. Dan untuk kinerja tugas nilai rata-ratanya 4,25, indikator tertinggi adalah KT2, di mana karyawan merasa telah memenuhi tanggung jawab yang ditentukan dalam uraian tugas, dan indikator terendah adalah KT5, karyawan terlibat dalam kegiatan yang secara langsung akan mempengaruhi evaluasi kerja. Nah, KT5 ini perlu diperhatikan oleh kepala cabang karena memiliki nilai terendah, meskipun termasuk dalam kategori tinggi, tetapi masih perlu ditingkatkan. Dan untuk efikasi diri, memediasi secara parsial pengaruh positif pemberdayaan terhadap kinerja tugas ditunjukkan oleh nilai VAF sebesar 45%. Artinya apa? Kepemimpinan pemberdayaan dari kepala cabang memberikan pengaruh positif terhadap kinerja tugas karyawan. Tetapi pemberdayaan yang dihadirkan oleh kepala cabang juga mendorong timbulnya rasa efikasi diri karyawan yang pada akhirnya mengarah secara positif kepada kinerja tugas karyawan. Itulah yang disebut dengan memediasi secara parsial. Untuk nilai efikasi diri sendiri, indikator tertinggi adalah ED2, di mana karyawan merasa sangat mampu menghadapi dan menyelesaikan tugas-tugas yang dianggap sulit, dan indikator terendah adalah karyawan merasa mampu melakukan sebagian besar tugas dengan sangat baik dibandingkan dengan orang lain pada indikator ED7. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah yang pertama, kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh positif pada kinerja tugas dan efikasi diri, memediasi secara parsial pengaruh positif kepemimpinan pemberdayaan pada kinerja tugas. Implikasi praktis yang dapat diterapkan pada kepemimpinan pemberdayaan adalah perlu memperhatikan indikator DP4, DP3, dan DP5. Sehingga sebaiknya kepala cabang mengizinkan karyawan melihat apa yang telah dikerjakan, bagaimana mengatur pekerjaannya, dan memberi wawasan tentang bagaimana cara mengatur hari kerja pada karyawan. Kemudian pada efikasi diri, indikator yang dituju perlu diperhatikan dan ditingkatkan dengan sebaiknya kepala cabang meningkatkan keyakinan karyawan untuk merasa mampu melakukan sebagian besar tugas dengan sangat baik dibandingkan dengan orang lain. Nah, sayangnya penelitian ini memiliki keterbatasan dan saran yang saya ajukan kepada penelitian selanjutnya. Pertama adalah metode pengambilan data yang dilakukan secara online sehingga timbul kemungkinan adanya bias. Peneliti telah melakukan pembatasan dengan menyebutkan bahwa pemimpin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepala cabang langsung, sehingga tidak ada anggapan bahwa tidak ada bias pada kategori pemimpin karena langsung menjurus kepada kepala cabang. Dan saya sarankan kepada penelitian selanjutnya sebaiknya pengambilan data dilakukan secara langsung sehingga komunikasi akan lebih baik. Kemudian yang kedua, penelitian ini dilakukan di Bank Banjarmasin sehingga memiliki generalisasi yang terbatas. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Rizky Aldian undur diri.